Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah kita, Perprib Barnabas GPDI Ketapang. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat itu pujian, menikmati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus kekasihku, ku ingin menikmati, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. haleluya Yesus. Seperti rusa
kembali pada malam hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Engkau sudah memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan. Sehingga pada sore hari, pada malam hari Tuhan, kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih kami merasakan hadirat-Mu pada malam ini Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai penghabisan Tuhan. Roh Kudus beracara, mengurapi kami semua Tuhan. Seluruh hamba-Mu ya urapi semua Tuhan. Bahkan semua yang hadir pada malam hari urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus, glory. Kita akan puji Dia, akan sembah Dia, kita muliakan Yesus. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Akan beranjak, Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. akan beranjak. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Akan beranjak, Takkan beranjak, tak akan bergoyang, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. amin. Bahwa Tuhan juga, haleluya, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Bahwa Tuhan juga, Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. aku percaya akan Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku
hapuskan tetesan. Hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kita telah memuji, kita telah menyembah Dia, kita telah mengagungkan Dia. Kita rasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah ibadah kita pada malam hari ini. Kalau sebentar kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Oh, biar kiranya firman Tuhan itu akan masuk di dalam tanah hati kita. Dan kiranya Dia akan memberikan pengharapan baru dan memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita untuk kita dapat menjalani hari-hari yang semakin sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan angkat pujian. Lingkupiku dengan sayap Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau, Yesus. Oh, haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu. Amin. Haleluya. Naungiku dengan kuasa. Lingkupiku Tuhan dengan sayap. Haleluya. Yesus. Dengan Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. dengan kuasa. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas sesekali. Dengan Di saat badai saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Haleluya. Lingkupiku dengan sayap. Haleluya Yesus. dengan sayapmu. Amin. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya. Sembah Kau. Glory. Haleluya. Lingkupiku
Sungguh Tuhan yang sayang untuk haleluya, kami perlu firman. Kami butuh firman-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, firman-Mu yang memberikan pengharapan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Yesus, kami sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan Allah kami yang heran. Saat Tuhan ajaib Engkau Tuhan. Glory Yesus, glory Yesus. Haleluya. Haleluya. Dalam kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu pada malam hari ini. Kami rasakan Kau hadir di tengah-tengah ibadat kami Tuhan. Bahkan Kau menjamah Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Sebentar kami Tuhan, kami telah memuji, kami yang telah menyembah Engkau Tuhan. Kami rasakan Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Sertai kami semua Tuhan. Kalau sebentar kami akan dengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapan dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Ya Roh Kudus Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan kami boleh dilawat Tuhan. Bahkan kami dijamah dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, kami butuh firman-Mu Tuhan. Di hari-hari yang sulit ini Tuhan. Glory, haleluya Tuhan, berikan kekuatan baru setiap hari Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan, oh Tuhan, menjadi suluh di dalam jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, lalu sebentar kami akan sambut firman-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan ibadah Pelprip Ketapang pada malam hari ini. Saya percaya saudara dimanapun saudara berada, saudara dapat menikmati bersama-sama ibadah pada malam hari ini. Mari Bapak-Bapak yang saya cintai, saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita.
terambil dari kitab Matius 24 ayat yang ke-13. Saya mau bicara tentang bertahan sampai akhir. Di dalam kitab Matius atau Injil Matius 24 ayat 13 maksud saya, firman Tuhan katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau bicara tentang bertahan, di dalam terjemahan Inggris, saya bacakan buat saudara, dikatakan dalam King James Version, but he that shall endure unto the end. Ada kata endure di sana, endure itu artinya daya tahan. Atau dengan bahasa lain memiliki daya tahan jangka panjang. Saudara lihat ada produk salah satu kendaraan di Indonesia juga memakai kata endure, enduro. Enduro itu bicara tentang bagaimana dia mampu bertahan secara jangka panjang. Dalam terjemahan asli, dalam terjemahan Yunani dia katakan hupomeno. Hupomeno itu artinya menanggung. Bukan bertahan tapi dia menanggung. Dengan bahasa lain dia mampu menanggung segala situasi kondisi apapun di dalam dunia hari-hari ini. Dia mampu menanggung ketika dia menghadapi pergumulan di dalam hidupnya, atau ketika dia menghadapi tekanan yang begitu berat, dia tidak cengeng. Dia tidak banyak mengeluh. Itu yang kemudian firman Tuhan katakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi kehidupan kita hari-hari ini akan memaksakan kita untuk harus dapat bertahan. Amin. Sebab kalau kita tidak mampu bertahan, akan mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita tidak lagi setia kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan pada akhirnya kita akan binasa. Sangat jelas firman Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan bahwa setiap orang, siapa saja yang dapat bertahan sampai akhirnya, dia akan selamat. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang bertahan, itu tidak bersifat temporer atau bersifat sementara. Karena bertahan itu perlu dirawat, perlu dijaga secara konsisten. Karena itu di dalam bahasa Inggris dia katakan enduro, dia memiliki daya tahan jangka panjang. Kenapa saya katakan bahwa orang bertahan itu harus dipelihara, harus dijaga. Sama dengan ketika saudara beli kendaraan ya, apa saja kendaraan saudara miliki. Kalau saudara pengen punya sesuatu, saudara akan kumpulkan uang sampai saudara beli. Tetapi yang sulit bukan membelinya, tetapi bagaimana maintenance-nya. Bagaimana kita merawatnya itu nggak gampang, saudara. Kalau orang mau nikah dalam rumah tangga pun gampang. Ketika jatuh cinta, kumpul uang, ayo kita nikah. That's all, nggak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah ketika dia mempertahankan rumah tangganya itu nggak gampang. Dia mempertahankan perkawinan itu nggak gampang. Karena di dalam mahligai rumah tangga, dalam biduk rumah tangga, itu dia akan masuk dalam alam bebas, lautan bebas. Maaf bicara saudara, pada waktu kalau kita pacaran barangkali, maaf bicara, kentut kita diam-diam, tahan-tahan. Tapi begitu nikah kentut prat di mana saja. Karena sudah bebas. Begitupun ngorok, taruh kepala nempel langsung ngorok. Karena sudah bebas. Saya katakan bahwa kalau kita nikah gampang saja, tetapi memelihara pernikahan itu nggak gampang. Haleluya. Nggak gampang. Karena di sana itu ada muncul banyak hal yang kita tidak pernah tahu dalam hubungan kita pada waktu pacaran. Ada egoisme, ada temperamental, ada segala macam akan muncul di sana. Nah karena itu saya katakan untuk menikah gampang, tetapi memelihara pernikahan itu nggak gampang. Karena itu firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21, bagaimana Tuhan ingatkan kita bahwa kita harus bertahan situasi kondisi apapun pada hari-hari ini sampai akhirnya kita akan selamat. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21 firman Tuhan katakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung.
Situasi kondisi kita hari-hari ini memaksakan kita harus dapat bertahan. Apapun konsekuensi yang kita harus hadapi, kita harus bertahan. Banyak orang punya usaha hancur karena tidak lagi mampu bertahan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kalau orang-orang yang bertahan di dalam Tuhan, bukan saja dia dapat mempertahankan hidupnya, tetapi juga ketika nanti dia dijaminkan keselamatannya. Amin. Sekali lagi firman Tuhan katakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Enggak ada kebanggaan, saudara. Sebagai orang Kristen karena kita berbuat dosa lalu kita menderita, itu hal biasa, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan kalau kita dengan sadar tidak berbuat sesuatu dan kita harus menanggung penderitaan ini, inilah anugerah, inilah sola gratia, inilah kasih karunia yang dia berikan kepada kita. Haleluya. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau orang menderita karena tidak berbuat sesuatu dan dia harus menanggung penderitaan itu, itulah sebuah penata layanan kepada Tuhan yang kita percaya. Tuhan tidak tinggalkan saudara. Sebab untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tinggalkan teladan di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Alkitab katakan apa yang kita alami belum sampai mengeluarkan tetesan darah. Tapi Yesus sudah melewati itu semua. Dia dicaci maki, dia difitnah, dia diejek, dia direndahkan. Tapi dia terima semua untuk saudara dan saya. Dan dia tinggalkan teladan ini supaya kita dapat mampu menanggung tekanan situasi kondisi hari-hari ini yang memaksakan kita untuk tetap bertahan. Supaya nantinya ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan 2 Timotius 2 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan katakan, karena pemberitaan inilah, Injil inilah aku menderita, kata Timotius. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa tidak seorang pun tahu situasi kondisi kita dengan COVID-19 ini sampai kapan berakhirnya. Tetapi janji firman Tuhan, setiap saudara yang mau bertahan sampai akhirnya, ada jaminan keselamatan yang diberikan kepada kita. Amin. Semua orang akan berteriak susah sulit. Ketika kita nasihati orang, orang akan bilang kamu gak rasa, kita gak pernah makan. Kita usaha disuruh tutup dan seterusnya. Tetapi Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, kita harus dapat bertahan dalam situasi kondisi apapun. Sebab Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Amin. Karena itu di dalam kitab Ibrani mengingatkan kita siapapun saudara, kalau tidak mengalami situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini, perlu koreksi keimanan kita. Karena Alkitab katakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Saudara lihat, jangan anggap enteng dengan COVID-19 ini saudara. Jangan saudara pikir bahwa saudara orang percaya, kita punya iman lalu kita jalan bebas saja tanpa ada yang harus diharuskan pakai masker. Jangan saudara. Virus ini tidak melihat saudara siapa, mau pendeta besar kayak apa dia tidak peduli, mau dokter ahli kayak apapun dia tidak peduli saudara. Karena itu firman Tuhan mengingatkan, mari saudara, Alkitab mengingatkan bahwa jangan anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Tanda-tanda ini memperingatkan kita, saudara dan saya, untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin.
Saudara minta tolong siapa saudara semua menderita hal yang sama. Saudara semua dalam kesulitan yang sama. Tapi saudara punya Tuhan yang tidak pernah kecewakan saudara dan saya. Alkitab katakan jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Jadi setiap orang percaya hari-hari ini mengalami kondisi yang sangat berat, tekanan yang luar biasa. Kita memandang Tuhan bahwa inilah yang Tuhan kehendaki, bahwa Dia tidak tinggalkan kita. Karena Dia masih menganggap kita sebagai anaknya. Amin. Jikalau kamu menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu anak, tetapi anak-anak gampangan. Jadi kalau sampai kita merasa bahwa kita tidak mengalami sesuatu, merasakan sesuatu seperti orang lain rasakan, maka kita perlu koreksi. Amin. Salah satu contoh saudara, satu-satunya jalan untuk kita dapat bertumbuh, berbuah, kita harus melekat kepada pohon kehidupan. Itu Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kedua sebagai contoh, firman Tuhan katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri katakan bahwa setiap ranting yang tidak menghasilkan sesuatu, Dia potong, Dia buang, Dia tidak anggap lagi, saudara. Tetapi kita yang berbuah ini, yang melekat kepada pohon kehidupan, itu pun dibersihkan supaya lebih lebat buahnya. Artinya bahwa ketika kita sebagai orang-orang percaya, ketika orang-orang yang beriman kepada Tuhan pun Tuhan bersihkan hidup kita. Mungkin dalam kehidupan kita ada sifat-sifat yang harus kita buang. Ranting-ranting yang busuk ini kita harus buang. Ada ranting-ranting yang egois, ranting temperamental yang selalu sumbu pendek, gampang tersinggung. Orang kasih nasihat malah dia nggak terima. Itu ada dalam kehidupan. Karena itu ranting-ranting ini harus dibuang, saudara. Ranting-ranting yang selalu berbohong, ranting-ranting yang selalu campur urusan orang, banyak juga. Laki-laki banyak juga. Bukan cuma perempuan, hari-hari ini laki-laki juga mulut ember banyak, saudara. Dan kalau saudara mau berbuah sekalipun laki-laki, ranting ini harus dibuang, saudara. Suka fitnah orang, suka jelekin orang, ada di laki-laki. Dan ini yang Tuhan ajarkan, kalau saudara mau berbuah, ranting ini pun harus dipotong buang. Sekalipun kita berbuah di dalam Tuhan, tapi ranting ini harus dibuang, saudara. Apalagi tidak berbuang, Tuhan tidak perlu dia patah, dia buang. Apalagi di kitab Roma, firman Tuhan katakan, kita ini zaitunutan yang dicangkuk kepada zaitun yang benar. Sedangkan Israel zaitun yang benar, dia patah, dia buang. Dia buang, dia tidak peduli. Dan kita ini cangkokkan, saudara. Dan kalau kita cuma cangkokkan, hargai Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kalau Israel pokok anggur yang benar, dia patah, dia buang. Kita ini cuma zaitun hutan yang cuma dicangkok. Kalau yang asli saja dia patah buang, apatah lagi saudara dan saya. Di dalam kitab Kolose 1 ayat 9 sampai 12, firman Tuhan katakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti mendoakan untuk kamu. Jadi sebagai orang percaya kita saling mendoakan satu dan yang lain. Jangan ada timbul kebencian, jangan ada timbul iri hati, jangan ada timbul perselisihan. Kita adalah satu pokok anggur yang sama. Amin. Saling mendoakan satu dan yang lain. Firman Tuhan katakan, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Hupomone,
Kalau tadi hupomeno, ini hupomone. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk apa? Orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Oh haleluya. Amin. Luar biasa. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan kita mampu dan dapat bertahan di hari-hari ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang membuat kita mampu sampai hari ini, apa yang membuat kita mampu? Yang pertama saya catat, karena Roh Kudus memampukan kita sampai kita ada sampai hari ini. Amin. Artinya bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan atau kesanggupan untuk dapat bertahan dalam kondisi hidup hari-hari ini. Kenapa saya katakan bahwa Roh Kudus memampukan kita? Karena Alkitab katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus memberikan kita kuasa, kemampuan, kesanggupan. Mari kita lihat Alkitab ini, karena 10 malam yang lalu, ini juga ayat ini dibicarakan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Di dalam terjemahan asli ini, kata ini tidak ada, saudara. Di dalam terjemahan Indonesia dia katakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau dia turun, kalau dia nggak turun. Karena dalam bahasa asli ini kata kalau tidak ada. Karena janji Tuhan adalah sebuah kepastian. Amin. Tidak ada mudah-mudahan, tidak ada yang seandainya, enggak ada. Karena dia bahasa asli dia katakan Allah lambano dunamis, epeide ho hagios pneuma. Kata epeide itu ketika Roh Kudus dicurahkan kepada. Amin. Kamu dijanjikan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Amin. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Tidak ada kata kalau di sana, tidak ada. Sebab dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yang membuat kita mampu bertahan sampai hari ini dalam situasi kondisi yang tidak menentu dan tidak punya kepastian kapan berakhirnya COVID-19 ini. Tapi Tuhan tetap menyertai saudara dengan kuasa yang diberikan kepada kita. Amin. Kuasa ini kita mampu bertahan dan kuasa ini bahkan kita tampil menjadi saksi bagi dunia ini. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 mengingatkan saudara dan saya bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Karena itu yang memberikan kita kemampuan, kesanggupan untuk dapat bertahan sampai pada hari ini. Kita lihat dalam Roma 8 ayat 26. Jadi saya catat yang pertama, apa yang menyebabkan kita dapat bertahan di hari-hari ini? Yang pertama karena Roh Kudus. Di dalam Roma 8 ayat 26, ketika kita tidak lagi mampu berdoa, kita tidak lagi mampu menghadapi situasi kondisi yang begitu berat. Saudara tidak mungkin, barangkali saudara tidak mampu lagi berdoa. Roh Kudus membantu saudara untuk berdoa. Amin. Dikatakan dalam ayat 26 dalam Roma 8, demikianlah juga roh membantu kita. Saudara lihat, dia sebagai helper. Dia membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Amin. Artinya dia menunjukkan sense of responsibility, rasa tanggung jawab yang besar terhadap saudara dan saya. Ketika kita menyatakan iman kita kepada Yesus Kristus, maka dia mencurahkan rohnya menyertai saudara dan saya. Ketika kita tidak lagi mampu menghadapi situasi kondisi saat ini, saudara berlutut. Saudara cuma bisa haleluya, haleluya di sana. Roh bekerja secara luar biasa menyampaikan setiap keluhan saudara. Dan saudara lihat, dalam waktu yang relatif singkat ada pertolongan, ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Bahkan Roma 15 ayat 13 firman Tuhan katakan, ada kata-kata yang memang saya ada koreksi di sini. Di sini dia katakan bahwa semoga Allah sumber pengharapan. Dalam ada satu kata semoga Allah tidak pernah tidak punya kepastian.
Dalam bahasa terjemahan Inggris King James Version dia katakan, now the God of hope fill you with all joy and peace and believing. Now, sekarang ini, saat ini. Dia bilang bukan semoga Allah. Karena dalam bahasa asli dia katakan hudetheos itu sesungguhnya Allah itu pabriknya, produknya damai sejahtera ketika kita percaya kepada Dia. Amin. Terjemahan Indonesia dia katakan semoga Allah, dalam bahasa asli sesungguhnya Allah sumber pengharapan memenuhi. Dia penuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oh haleluya. Jadi bukan semoga Allah, tapi sesungguhnya Allah itu pabriknya damai sejahtera. Dia pabriknya pengharapan saudara dan saya. Karena itu dia katakan hudetheos ton elpiso pleroo supaskara kai eirenes enton pisteo. Karena kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka Dia berikan dia penuhi kita dengan damai sejahtera, ketenangan, ada sukacita. Sementara dunia dalam masalah resesi yang luar biasa, kita di atas dari resesi. Saya ajak saudara sedikit saja, saya keluar dari firman Tuhan ini, saya teringat dalam Ulangan 28. Di dalam, saya ada waktu sedikit ya. Ulangan 28 ayat yang ke-1 dan 2. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ulangan 28. Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1 dan 2 firman Tuhan katakan begini saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Saudara, kalau kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya, Alkitab katakan Dia mengangkat kita di atas segala bangsa. Artinya semua bangsa boleh resesi, semua bangsa boleh mengalami COVID-19 segala macam, kita di atas segala bangsa, kita di atas segala masalah, situasi, kondisi hari ini. Amin. Karena Dia katakan bahwa Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi apa? Bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bisa bilang amin? Firman Tuhan katakan, and all this blessing shall come on thee and overtake thee. Overtake, dia lambungin. Jadi kalau kita bawa mobil, tiba-tiba orang ngelambung saudara, itu overtake saudara. Jadi kalau saudara hidup di dalam firman Tuhan, saudara benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan, maka berkat itu melewati kita. Dia ngelambung jemput saudara dan saya. Amin. Jadi bangsa boleh punya masalah, bangsa boleh punya resesi. Tapi orang percaya janjinya kita di atas segala bangsa. Amin. Amin. Jadi yang pertama saudara, bagaimana supaya kita dapat bertahan dalam situasi kondisi hari-hari ini? Yang pertama karena Roh Kudus. Dan yang terakhir, karena ada upah, ada mahkota yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya. Artinya bahwa setiap jerih lelah kita di dalam melayani Tuhan, di dalam kita bertahan situasi kondisi ini, selain kita diselamatkan, kita juga akan menerima mahkota sebagai upah dari Tuhan. Amin. Dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 37 firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ada banyak orang mulai ragu-ragu apakah Tuhan ada atau tidak ada. Apakah Tuhan tidak lagi mendengar setiap pergumulan anak-anaknya. Ada begitu banyak orang putus asa, ada banyak orang yang jadi kecewa. Tapi saudara,
Kalau kita melihat Tuhan, di mana janji Tuhan, ada reward, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita, kita tidak perlu ragu. Amin. Kita dapat bertahan. Sekali lagi saya katakan bahwa orang-orang percaya dapat bertahan karena pertama Roh Kudus memberikan kita kemampuan, kesanggupan, kuasa. Yang kedua akan ada mahkota yang disediakan kepada kita. Firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab saudara lihat apa yang dikatakan, sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menunggukan kedatangannya. Haleluya, saudara. Kalau kita tidak mampu bertahan, bahaya, saudara. Sebagaimana tadi introduce saya tadi di atas, kalau sampai kita tidak mampu bertahan, situasi, kondisi memaksakan kita harus bertahan, tapi kalau kita tidak mampu bertahan, hati-hati akan merubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita tidak lagi setia kepada Tuhan, yang kita hadapi adalah kebinasaan. Sementara Alkitab mengingatkan kita, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Ada mahkota yang dijanjikan kepada saudara dan saya. Amin. Karena firman Tuhan katakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Kita Mazmur 149 ayat 4 sebagai ayat terakhir, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Oh haleluya. Amin. Kita mampu bertahan, tapi jangan kita sombong, saudara. Mari kita tetap ikut apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Ada protokolnya, ada undang-undangnya, ada peraturan yang harus kita patuhi. Lakukan itu dengan benar. Sebagaimana tadi saya katakan, virus ini dia tidak melihat siapa saudara. Dia tidak melihat orang kaya, orang miskin, pendeta besar atau pendeta biasa-biasa saja, pejabat tinggi atau pejabat biasa-biasa, dia tidak peduli, saudara. Tetapi mari kita mengikuti program pemerintah yang sudah menganjurkan saudara dan saya, kalau kita keluar, kita jaga social distancingnya. Kita pakai masker, cuci tangan, supaya apa? Supaya kita juga tetap sehat. Amin. Sebagai ayat terakhir firman Tuhan katakan Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima, apa katanya? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Dalam King James Version dia katakan, bukan berbahagialah orang yang bertahan. Blessed is the man that endure temptation. Orang-orang yang dapat bertahan di situasi kondisi yang sulit ini, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Amin. Dalam terjemahan Inggris dia katakan, saya maaf bukan sosok bahasa Inggris, tapi memang terjemahan Inggris agak berbeda. Dalam terjemahan Indonesia dia katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dalam terjemahan Inggris dikatakan, diberkatilah orang-orang yang tetap bertahan di dalam Tuhan. Amin. Dan dia katakan, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. Dan setiap orang yang bertahan tetap mengasihi Tuhan, ada mahkota yang Tuhan janjikan, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Haleluya. Saya percaya dengan tetap memelihara Roh Kudus, serta percaya bahwa ada mahkota keselamatan yang tersedia bagi saudara dan saya, maka saya percaya kita akan dapat mampu bertahan sampai pada akhir kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-berkat yang sudah Engkau janjikan bagi kami, Pelprip Barnabas Ketapang ini Tuhan.
bahwa ketika kami mendapat mampu bertahan, ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kami. Roh Kudus selalu memberikan kita kemampuan, kesanggupan untuk bertahan dalam situasi kondisi yang sangat sulit ini. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Kami percaya situasi kondisi yang sulit, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena janji firman Tuhan, ketika kami hidup benar berkenan kepada Tuhan, maka Engkau akan mengangkat kami di atas segala bangsa. Dan berkat itu akan melewati, menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman malam ini. Meteraikan itu di tanah hati kami masing-masing agar supaya firman itu hidup dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak lagi memandang dunia ini, tetapi kami mau memandang Engkau ya Tuhan, yang selalu menyertai dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Pelprip dimanapun mereka berada. Mereka sebagai keluarga rumah tangga, sebagai imam dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kami tahu sebagaimana firman Tuhan katakan, untuk memelihara rumah tangga itu bukan hal yang mudah. Apalagi kita menghadapi situasi kondisi dengan ekonomi yang sangat sulit. Biarlah kami sebagai suami-suami dalam keluarga, sebagai imam-imam dalam keluarga, dapat membawa bahtera kehidupan rumah tangga ini sampai pada akhirnya berjumpa dengan Engkau ya Tuhan, muka dengan muka. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk ibadah Pelprip pada malam hari ini. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dan kami akan terima berkat pada malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia cinta, kasih kemurahan anugerah, berkat rahmat hikmat dari Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan penyertaan pimpinan kekuatan kuasa dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya malam ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat malam ini dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.